Yang pertama kan kita tahu sendiri UKM Parsia tuh belajar tentang hewan besar dan ruminansia. Jadi kedepannya saya tuh ada cita-cita pengen buat peternakan. Amin. Amin. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ruminers, welcome to podcast Himparsia. Oke Ruminers, kali ini kita kedatangan narasumber yang gak kalah hebat dan yang paling humoris di UKM Himparsia. Hayo, penasaran kan siapa orang-orangnya? Inilah dia, Kak Anissa Anding Ayuni Ardi dan Bang Muhammad Irfan Fadila. Gimana Kak, Bang kabarnya? Alhamdulillah baik. alhamdulillah sehat. Nah, Kak Anding sendiri merupakan sekretaris dari UKM Himparsia sekaligus asisten laboratorium fisiologi dan Bang Irfan merupakan koordinator divisi dari UKM Himparsia. Nah, Ruminers, daripada terus penasaran pembahasan kami mengenai UKM Himparsia, stay tune terus ya di podcast Himparsia. Dah. Oke Ruminers, sebelum memasuki pertanyaan demi pertanyaan, kita perkenalan dulu yuk sama para narasumber yang hebat dan juga yang humoris katanya. Dan mari kita mengobrol, bermula dari Kak Andi. Boleh perkenalan Kak? Ya, jadi perkenalkan nama kakak Anissa Anding Ayuni Ardi dari Letting 2018. Kemudian asal kakak itu dari Lampung. Jauh ya Kak di Lampung? Ya jauh, dari ujung ke ujung. Berarti kakak emang niat kuliah di Aceh? Iya memang niat sih, emang dasarnya pengen jadi dokter hewan. Jadi memang segala sesuatu diusahain walaupun jauh. Jadi emang pengorbanan banget biar kuliah di sini gitu. Hebat. Nggak pengen kuliah di Jawa gitu Kak, kayak di ITB, UGM, kan banyak universitas yang masih menyediakan jurusan kedokteran hewan. Iya sih, tapi memang dulu memang dari awal tuh pengen banget gitu di USK. Mungkin karena ayah dulu kan pengennya mungkin kalau dari pandangan dari luar kan Aceh itu memang tradisinya bagus kan untuk agama Islam sendiri. Jadi mungkin ayah lebih ke rekomendasiin ke sini, ke Lebih USK. percaya. Iya, lebih ke sini. Anak perempuannya dibiarkan di sini lah ya Iya, Kak? iya. Karena lingkungan juga mendukung. Iya, bukan mendukung. Oke. Anissa Anding Ayuni Ardi, panjang kali Kak namanya. Iya, banyak orang bilang kalau itu panjang banget sih namanya kayak gitu. Itu emang dibuat panjang sama orang tua kakak atau gimana? Ya memang dari orang tuanya sendiri itu kan kayak dulu kalau jokesnya kayak mana kalau ngelingkarin kan susah kayak gitu. Tapi memang punya arti tersendiri mungkin kan orang tua. Jadi memang kan Anissa Anding Ayuni Ardi. Ardi itu diambil dari nama ayah. Ayah tuh sebenarnya namanya Suwardi gitu kan. Cuman karena memang mungkin lebih bagus huruf pertama yang A jadi Ardi. Kemudian boleh cerita nggak sih arti namanya gitu? Boleh Kak, apapun itu boleh. Jadi pengen cerita aja gitu kan. Untuk arti nama Kak Andi sendiri itu kan Anissa. Biasanya kalau dari bahasa Arab itu kan wanita. Kemudian kalau Andi sendiri karena Kak Andi dari Jawa notabene walaupun dari Lampung itu tuh artinya dekat. Kemudian kalau Ayuni sendiri itu kalau dari Jawa juga artinya kebaikan. Sedangkan kalau Ardi kan kalau dari Arabnya juga bumi gitu. Jadi Anissa Anding Ayuni Ardi, wanita yang dekat dengan kebaikan bumi. Wah. Jadi karena orang tua pinginnya nama kita tuh ada doa tersendiri gitu. Mantap ya. Gitu makanya. Oke. Kalau Bang Irfan tadi boleh perkenalan Bang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Fadila. Saya asalnya dari Marobungo, Jambi kan. Jadi lahir di Rantau Pandan tanggal 24 Juni tahun 2000. Mungkin itu aja sih ya kalau di perkenalan. Kalau dari arti nama Bang boleh tahu nggak? Arti nama. Aduh, kalau arti nama seperti kita tahu kan Nabi Muhammad kan, ada Muhammad nama saya kan. Jadi kita tahu sendiri kalau Nabi Muhammad itu orangnya menyampaikan sesuatu, menunjukkan jalan yang benar. Terus Irfan sendiri kalau tidak salah artinya itu kejujuran. Berarti Abang orang yang jujur lah ya? Wah, alhamdulillah jujur. Nggak pernah bohong. Insya Allah tidak. Masya Allah. Nggak pernah Sangat bohong. jujur, sangat jujur. Boleh nih. Polos. Boleh nih Kak, kalau misalnya Bang Irfan ada rahasia kan, kalau ditanya abang ada rahasia, enggak, berarti bohong dong. Nah, iya. Berarti orang-orang nggak boleh nyimpan rahasia dong sama abang. Begini sih kalau gitu nanti. Gimana tuh? Ya, lanjut. Udah segitu aja Bang?
Oke, kita masuk aja sesi pertanyaannya. Oke. Pertanyaan pertama nih, Kak, Bang. Alasan Kakak dan Abang masuk ke UKM Himparsia? Dari Kak Andi dulu boleh? Oh, mungkin dari Kak Ani dulu. Mungkin boleh nggak sih sebelum Kak Ani ceritain apa sih alasan masuk UKM Himparsia? Boleh nggak sih kayak jelasin dari segi UKM-nya sendiri itu apa gitu? Boleh banget, Kak. Jadi izin ya Bang Irfan. Jadi mungkin Kak Ani itu kayak mau jelasin. Jadi UKM Himparsia itu kan merupakan UKM di FKUSK yang didirikan pada tanggal 5 Oktober 2012. Jadi pendirinya itu adalah Dr. Hewan Boni Anggara beserta Dr. Hewan Rizky Ananda SH. Cukup lama ya, dari tahun 2012 sampai kemudian 2021. 2021. Dan sebentar lagi miladnya UKM Himparsia nih. Sebentar lagi miladnya di 5 Oktober, berapa Iya. hari lagi kan ya. Nah, Detik-detik kemudian untuk UKM Himparsia sendiri itu kan sesuai dengan namanya. UKM Himparsia kan singkatan dari Unit Kegiatan Mahasiswa Pencinta Hewan Besar dan Ruminansia. Jadi di mana UKM ini memang sebagai wadah untuk pengetahuan ya, untuk pengembangan kita ya, intelektual kita, baik secara teori maupun secara lapangan untuk mahasiswa atau mahasiswi FKUSK yang memang minat profesinya itu lebih ke yang hewan besar dan ruminansia kan gitu. Ruminansia besar kan ada ruminansia besar, ada ruminansia kecil gitu sih. Jadi alasan Kakak masuk UKM Himparsia untuk Jadi dulu kan kalau masalah dulu kan untuk Pakar Maru dulu kan kami masih offline ya untuk 2018. Seru dong. Iya masih offline. Kalau mungkin kalau tahun Zura kan sudah online. Kami dulu memang di aula memang dijabarkan dengan rincinya gitu setiap UKM pada saat itu. Dan memang kan mungkin kan karena terbawa dari kecil ya. Kalau dari kecil kan memang kalau di Lampung kan ayah lebih suka dia lebih memelihara keruminansia, ruminansia besar ya, sapi. Dulu kan kita tidak tahu ini ruminansia apa namanya, kita tahunya cuma sapi gitu. Kemudian ketika lihat UKM Himparsia nih memang kayak oh emang harus masuk UKM ini nih, emang harus gali lebih dalam nih tentang ruminansia, tentang hewan besar gitu. Jadi mungkin nggak kepikiran UKM yang lain, memang UKM Himparsia gitu, udah plotnya di hati gitu. udah di hati lah ya. Iya, jadi emang berusaha sekali untuk masuk UKM Himparsia gitu. Luar biasa ya Kak. Alasan kenapa masuk UKM? Kalau Abang alasannya apa? Waduh, kalau saya sih macam-macam ya alasan masuk UKM Himparsia nih. Apa aja tuh Bang? Kalau boleh tahu sih. Yang pertama kan kita tahu sendiri UKM Himparsia tuh belajar tentang hewan besar dan ruminansia. Jadi kedepannya saya tuh ada cita-cita pengen buat peternakan. Amin. Amin. Jadi nanti nggak pengen jadi praktisi Bang? belum ada niat yang besar. Oh. Masih ke peternakan. Jadi nanti ketika saya udah punya ternak, apa yang saya dapatkan di UKM Himparsia bisa saya aplikasikan di sana. Wis. Juga saya pertama kenapa tertarik ke UKM Himparsia, saya lihat kakak-kakak itu cantik sih. Jadi saya pengen cari pacar juga sebenarnya. Dia dapat belum Bang? Aduh, itu terlalu berat untuk ditanya sebenarnya. Kenapa belum dapat? Kan awalnya Abang tuh alasannya pengen mau nyari kakak-kakak yang cantik-cantik. Kalau kakak-kakak nggak dapat, kenapa dede-dede nggak dapat juga? Ayo. Waduh, ini berat ya pertanyaannya. Kurang usahanya. Berat Bang, tapi memang harus dilalui kayak beban hidup. Ya begitulah. Begitulah. Udah gitu aja Bang. Ya itu aja sih. Oke. Pertanyaan kedua nih Kak Bang. Udah berapa lama kakak dan abang gabung di UKM Himparsia? Abang? Sekitar Tahun masuknya? tahun masuk saya di tahun 2019 ya kalau tidak salah. Oh 2020 saya resmi menjadi anggota UKM Himparsia. Sampai 2021 perkiraan 2 tahun setengah lah ya Bang. Sekitar setahun. Ya, oke. Kalau Kak Andin sendiri? Kalau Kak Andin kan karena emang dari awalnya tim 2018 kemudian sama, jadi kan untuk mungkin karena tahap open rekrutmennya itu nggak cuma satu kan, jadi sahnya itu memang di awal bulan tahun di 2019. Jadi kurang lebih mungkin selisih 1 tahun dari Bang Irfan, Ya, 3 tahun ya. Berarti lebih lama Kak Andin dibanding Iya. Bang Irfan gitu ya. Oke, boleh deh Bang Irfan ceritain dong kegiatan di UKM Himparsia itu apa aja? Waduh, untuk kegiatan UKM Himparsia sendiri itu selama saya di UKM itu sudah banyak saya ikuti. Oh, udah banyak banget. Oh, sudah banyak. Wis. Seperti webinar
Wah. Terus MHQ, apalagi acara kita yang paling besar itu kan. Terus acara AADK, apa ada dengan kuda. Ada apa dengan kuda? Itu kemarin terakhir kita ke Stable Melati. Terus acara gathering, kumpul kita bersama senior, berkenal sama senior. Di situ Junior kita dan senior. junior dan senior gitu, memperdekat diri lah. Itu aja Bang? Itu aja. Oke. Kalau Kak Aning sendiri? Kalau Kak Aning sendiri memang sama kayak lumayan banyak kan, karena memang di divisi di UKM Parsia itu kan banyak divisi. Setiap divisinya itu punya kegiatannya masing-masing gitu. Kayak seperti untuk hewan besar kan ada apa dengan kuda. Itu kalau dulu sebelum pandemi kan ya, sebelum pandemi kita, kalau setelah pandemi kan kita kayak virtual webinarnya kan. Jadi Virtual bosan gitu Kak. tidak tatap muka, kemudian kita tidak tahu pesertanya ada yang tidur atau dan segala macamnya kan Benar kayak banget. gitu. Pada off cam semua peserta. Ya, kalau dulu memang dari awal tahun 2019 kalau Kak Aning itu kan memang banyak ya kegiatan yang bisa dilaksanakan secara offline. Mungkin kalau Bang Irfan lebih banyak di online-nya. Kalau offline-nya di tahun awal Kak Aning masuk itu ya seperti itu, kayak kalau ada apa dengan kuda itu dari webinarnya di aula, kemudian untuk ke Stable Kuta Malakanya kan kita langsung ke sana. Sekarang ada pembatasan, kemudian ada World Meet Day dari ruminansia kecil, kemudian ruminansia besar juga ada yang dulu monitoring hewan kurban namanya, kemudian diganti sekarang jadi supervisi pemeriksaan dan penyembelihan hewan kurban. Banyak kegiatan-kegiatan lain dari kegiatan UKM Parsia. Dulu sempat juga kan Kak Zura lihat juga di Instagram Imparsia ada bagi-bagiin susu di acara World Meet Day, itu kayak seru banget gitu. Dan sekarang kita sulit untuk melaksanain yang kayak gitu karena ya pandemi ini semuanya serba online kecuali MHQ kemarin. Iya, kemarin untuk supervisi sendiri kan dilaksanakan secara hibrid ya, luring dan daring. Biasanya memang Zura kalau WMD kita bagi-bagi susu. Kalau Zura tahu di depan AC Dayan Daud itu kan ada lampu merah di situ. Iya, Biasanya kita memang bagi-bagi susu di situ. Jadi ketika lampu merah berhenti kita bagi-bagi susu. Memang targetnya itu lebih ke anak-anak ya. Cuman ketika ada orang dewasa yang kira-kira bisa diberikan gitu ya, kami berikan kayak gitu. Emang seru sekali kalau sebelum pandemi. Alasan Kak kenapa susu itu diberikan untuk anak-anak itu apa? Kan ketika ini kan World Meat Day kan susu, jadi seenggaknya supaya kita itu dari UKM Parsia itu sosialisasinya tuh secara nyata gitu. Jadi ketika kita ngasih susu kan pasti mungkin di rumah ya, nggak kayak kita mungkin si anak nih tanya kenapa kita harus minum susu Bu, kenapa kita harus minum susu ayah kayak gitu. Mungkin dari ayah dan ibunya bisa penjelasan. Jadi secara mungkin kita ikut berpartisipasi supaya dia tuh suka minum susu tetapi tidak secara langsung kayak gitu. Jadi emang manfaatnya besar sekali. Luar biasa ya. Oke Kak, selanjutnya benefit kakak dan abang yang didapatkan dari UKM ini apa Bang? Kan? Manfaat yang abang dapatin Macam-macam sih ya. macam-macam. Di antaranya Seperti itu tadi, kayak kita ikut acara webinar, kita tahu jadi misalnya webinar kuda, kita tahu bagaimana cara penanganan kuda, merawat kuda, melatih kuda, apa saja kegunaan kuda gitu kan. Lalu seperti acara MHQ tentunya itu sangat banyak sekali manfaatnya saya dapatkan. Seperti kita mengetahui beberapa parasit hati kan, bagaimana cara mencarinya, merabanya gitu. parasit hati, kalau disakiti itu merupakan parasit hati juga atau enggak? Waduh, itu Gimana tuh Bang? parasit hati ya, itu kalau diserang itu sakit juga sih rasanya. Itu juga sakit kan Bang? Oh, sakit Merupakan sekali. parasit juga kan? Merupakan parasit juga. Kalau Kak Aning sendiri yang Kakak rasain selama ini di UKM manfaatnya apa? Sama sih kurang lebihnya kayak Bang Irfan. Tapi sebenarnya Kak Aning mau bilang kalau sebenarnya benefit itu kan apa yang kita dapatkan dari UKM ya. Sebenarnya apa yang kita dapatkan dari UKM itu berbanding lurus dengan apa yang kita berikan. Iya. Jadi ketika kewajiban kita laksanakan maka hak akan kita dapatkan gitu ya. Kayak gitu kan ya. Benar. Jadi sebenarnya ketika kita ingin punya sesuatu yang kita dapatkan dari UKM ya kita harus ikut kegiatannya. Banyak kegiatan-kegiatan UKM. Contoh kan seperti apa yang Bang Irfan katakan tadi. Mungkin ya secara garis besar supervisi kita tahu jenis-jenis parasit. Itu teori seperti yang di kampus.